Halo guys, baik. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai imunoglobin. Tapi sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu, karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Oke, perkenalkan, nama saya Sri Wahyuningsi. Saya dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Gorontalo, khususnya Prodi Ilmu Gizi. Baik, untuk menggunakan waktu yang ada, langsung saja saya akan mempresentasikan materi mengenai imunoglobin. Jadi, apa itu imunoglobin? Imunoglobin adalah nama lain untuk antibodi, protein yang mempunyai peran vital dalam sistem kekebalan tubuh manusia ini diproduksi sel plasma dan limfosit. Nah, antibodi ini bekerja untuk melindungi tubuh manusia dengan cara melekatkan diri pada bakteri, virus, atau alergen sebelum kemudian menghancurkannya. Namun, pada orang-orang dengan kondisi tertentu, imunoglobin ini bisa menyerang dan merusak organ-organ tubuh maupun jaringan yang sehat dalam tubuh manusia, sehingga dapat memicu munculnya suatu penyakit autoimun. Nah, selanjutnya, apa sih klasifikasi dari imunoglobin tersebut? Tubuh manusia berproduksi beragam jenis imunoglobin untuk melindungi tubuh manusia dari serangan berbagai penyakit. Nah, tiap jenis antibodi ini mempunyai peran dan tempat tersendiri di dalam tubuh manusia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai beberapa jenis imunoglobin yang diproduksi oleh tubuh manusia untuk menunjang kerja sistem imun manusia. Yang pertama itu ada imunoglobin A. Nah, imunoglobin A ini jenis antibodi ini dapat manusia temukan di lambung, usus, selaput lendir, paru-paru, dan sinus. Tidak hanya itu, imunoglobin A ini juga bisa ditemukan dalam cairan yang diproduksi oleh tubuh manusia, diantaranya ASI, darah, air mata, dan air liur. Untuk gambar dari imunoglobin A itu dapat dilihat pada gambar di atas. Selanjutnya, imunoglobin G. Imunoglobin G itu adalah suatu jenis antibodi yang umum ditemukan dalam cairan tubuh dan darah dalam tubuh manusia. Imunoglobin G ini berfungsi melindungi tubuh manusia dari infeksi dengan mengingat virus dan bakteri yang pernah ditemui sebelumnya. Saat virus atau bakteri yang sama hendak menginfeksi tubuh kita, nah antibodi ini akan langsung sigap menyerang untuk melindungi tubuh kita. Untuk gambar dari imunoglobin G ini dapat dilihat pada gambar di atas. Selanjutnya, imunoglobin M. Imunoglobin M ini adalah suatu jenis antibodi yang diproduksi saat tubuh manusia terkena infeksi bakteri dan virus baru untuk pertama kali. Imunoglobin M ini adalah pertahanan pertama dalam tubuh manusia dalam menghadapi suatu infeksi. Pada saat tubuh merasakan adanya serangan bakteri dan virus, tingkat imunoglobin ini dalam tubuh manusia akan meningkat dalam waktu yang singkat. Tingkat imunoglobin M akan perlahan menurun ketika imunoglobin G datang memberikan bantuan dan perlindungan jangka panjang. Untuk gambar imunoglobin M dapat dilihat pada gambar di atas. Selanjutnya, imunoglobin E. Imunoglobin ini adalah jenis antibodi yang diproduksi ketika tubuh manusia mengeluarkan reaksi berlebihan terhadap zat yang tidak berbahaya seperti serbuk sari atau bulu hewan. Imunoglobin E ini dapat ditemukan di dalam darah dengan jumlah yang sangat sedikit. Untuk gambar dari imunoglobin E dapat dilihat pada gambar di atas. Selanjutnya, untuk sumber imunoglobin. Sini saya mengambil imunoglobin A. Jadi sumber imunoglobin A itu di dalam tubuh antibodi. Imunoglobin A banyak ditemukan di lapisan mukosa atau selaput lendir tubuh manusia, terutama yang melapisi saluran pernapasan dan saluran pencernaan. Imunoglobin A juga banyak ditemukan pada cairan tubuh seperti air liur, dahak, air mata, cairan vagina, dan ASI. Selanjutnya,
Akibat kekurangan imunoglobulin A. Kekurangan imunoglobulin A selektif adalah imunodefisiensi genetik, sejenis hipogammaglobulinemia. Orang dengan defisiensi ini kekurangan imunoglobulin A, sejenis antibodi yang melindungi terhadap infeksi pada selaput lendir yang melapisi mulut, saluran udara, dan saluran pencernaan. Ini didefinisikan sebagai kadar imunoglobulin A serum yang tidak terdeteksi dengan adanya kadar serum imunoglobulin A dan imunoglobulin M yang normal. Pada orang yang lebih tua dari 4 tahun, ini adalah yang paling umum dari kekurangan antibodi primer. Kebanyakan orang tersebut tetap sehat sepanjang hidup mereka dan tidak pernah didiagnosis. Untuk tanda dan gejala dari akibat kekurangan imunoglobulin A, 85-90% dari individu yang kekurangan imunoglobulin A tidak menunjukkan gejala, meskipun alasan kurangnya gejala relatif tidak diketahui dan terus menjadi topik yang menarik dan kontroversi. Pasien memiliki kerentanan yang meningkat terhadap apnoea dan episode berulang dari infeksi pernapasan lainnya, dan risiko lebih tinggi terkena penyakit autoimun di usia parabaya. Defisiensi imunoglobulin A dan Common Variable Immunodefficiency atau CVID menunjukkan penghentian diferensiasi sel B yang serupa, tetapi tidak menunjukkan kelainan subpopulasi limfosit yang sama. Pasien dengan defisiensi imunoglobulin A dapat berkembang menjadi panipopnen. Karakteristik CVID: imunoglobulin A selektif dan CVID ditemukan dalam famili yang sama. Selanjutnya untuk akibat kelebihan dari imunoglobulin A, yaitu penyakit celiac. Penyakit celiac adalah penyakit autoimun yang gejalanya muncul akibat mengonsumsi suatu makanan yang mengandung gluten. Nah, penyakit celiac ini dapat menyebabkan beberapa keluhan pada sistem pencernaan manusia dan dapat menimbulkan komplikasi yang sangat serius jika tidak diobati. Untuk penyebab dan faktor risiko dari penyakit celiac ini yaitu penyakit celiac terjadi ketika sistem kekebalan tubuh pada manusia bereaksi secara tidak normal terhadap gliadin, yaitu komponen protein yang terkandung di dalam gluten tersebut. Nah, sistem imun tubuh pada penderita menganggap gliadin sebagai ancaman dan memproduksi antibodi untuk melawannya. Antibodi itulah yang menyebabkan peradangan pada usus dan mengganggu proses pencernaan pada tubuh manusia. Belum diketahui apa yang menyebabkan kondisi ini terjadi. Akan tetapi, ada sejumlah faktor yang dapat meningkatkan risiko seseorang terkena penyakit celiac tersebut. Yang pertama itu, beliau memiliki keluarga dengan riwayat penyakit celiac atau dermatitis herpetiformis, menderita diabetes tipe 1, penyakit Addison, sindrom Turner, sindrom Down, dan sindrom Jorgen, penyakit kelenjar tiroid, epilepsi atau kolitis ulceratif, pernah mengalami infeksi sistem pencernaan atau seperti infeksi rotavirus saat masa kanak-kanak. Pada beberapa kasus, penyakit celiac dapat menjadi aktif pada pasien yang hamil, baru saja melahirkan, menjalani bedah, menderita infeksi virus, atau mengalami masalah emosional yang berat. Baik, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan atau presentasikan pada pertemuan kali ini. Saya Sri Wahyuningsi pamit undur diri. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see you next time. Bye bye.